Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan belajar tentang penggunaan Mendeley. Nah, aplikasi Mendeley ini akhir-akhir ini banyak digunakan, terutama dalam menulis citasi dan daftar pustaka. Nah, hari ini sedikit kita berkenalan tentang Mendeley. Oke, Mendeley. Apa itu Mendeley? Mendeley ini adalah program komputer dan web yang dikembangkan oleh Elsevier untuk mengelola dan berbagi makalah penelitian, mencari data penelitian, dan bekerja sama secara daring. Nah, Mendeley ini ada jenisnya Mendeley Desktop. Nah, Mendeley Desktop ini yang sering banyak digunakan dalam membuat manajemen referensi. Oke, nah apa aja fungsi Mendeley ini? Berikut ini ada beberapa fungsi dari aplikasi Mendeley ini. Pertama, melakukan ekstraksi informasi detail nama penulis, nama judul, dan lain-lain dari setiap referensi yang ditambahkan ke dalam Mendeley. Kemudian mencari referensi dengan cepat berdasarkan kata kunci pencarian tertentu dengan catatan setiap referensi sudah pernah ditambahkan ke dalam Mendeley milik pengguna. Jika belum, maka pencarian dapat dilakukan secara online dengan catatan ada koneksi internet di komputer. Kemudian membuat catatan tambahan atau menandai setiap dokumen referensi yang pengguna miliki. Nah, kemudian membuat daftar pustaka. Nah, membuat daftar pustaka ini menjadi yang paling banyak digunakan oleh orang-orang, terutama penulis. Nah, dia akan secara otomatis nanti tertulis daftar pustakanya. Ada beberapa format, nanti ada formatnya APA, Harvard, IAA, dan lainnya. Kemudian terakhir melakukan pengajuan secara otomatis ketika menulis karya ilmiah di Microsoft Word. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang penulisan daftar pustaka dengan Mendeley ini. Oke, langsung saja kita cobakan. Pertama, kita buka Microsoft Word-nya kita. Microsoft Word-nya. Kita ambil yang blank dokumen ini. Kemudian kita buka Mendeley ini, aplikasi Mendeley. Ini aplikasi Mendeley-nya. Nah, tampilannya kira-kira seperti ini. Oke. Nah, ini adalah artikelnya yang sudah saya masukkan ke dalam ini. Ini all dokumennya. Jadi Mendeley ini juga berfungsi sebagai manajemen referensi. Kita bisa mengorganisasikan referensi-referensi kita. Jadi ini ada, kalau sebelumnya saya sudah buat tentang hedonism, terus ini tentang collaborative learning, ini materi-materi tentang PO. Nah, kita juga bisa membuat foldernya juga di sini. Misalnya saya buatnya tentang student engagement. Nah, kita bisa membuat folder-foldernya. Jadi kita harus, untuk membuat pengutipan ini, kita harus memasukkan dulu artikel-artikelnya ke dalam sini. Jadi harus sudah ada dulu bank-bank artikelnya di dalam sini. Nah, kita balik ke Office Word-nya. Nah, dalam membuat tulisan, terutama tulisan ilmiah, itu wajib hukumnya kita mencantumkan referensinya. Kalau tidak kita tuliskan, nanti karya kita bisa digolongkan, bisa termasuk ke dalam tulisan plagiarism. Nah, biasanya kita menuliskannya secara manual. Misalnya Maslow tahun 2000 tahun 2000
mengatakan terus sebagainya. Terus kita buat daftar pustakanya di bawah. Daftar pustaka. Nah, daftar pustaka kalau kita buat manual ini akan lama, akan panjang. Terus belum lagi kita harus paham juga cara pengutipannya, karena ada beberapa cara pengutipan, ada beberapa format pengutipan, style pengutipan. Memang yang lazim digunakan itu adalah formatnya APA, tapi masing-masing ilmu itu dia punya stylenya sendiri, punya ciri khasnya sendiri. Nah, kalau Mendeley-nya sudah terinstall di laptopnya, dia otomatis akan terkoneksi dengan Microsoft Word. Nah, di bagian mana dia? Nah, di bagian menunya ini nanti kita pilih reference. Nah, di reference ini sudah masuk dia, sudah terkonek dia dengan Mendeley-nya. Nah, ini Mendeley-nya. Nah, ini ada beberapa gaya penulisannya dari yang sudah disebutkan. Ada American Medical Association, American Political Science Association, kemudian ada APA dan sebagainya. Nah, semuanya ini punya ciri khasnya sendiri nanti. Jadi kita bisa menggunakan ini sebagai acuannya. Nah, saya akan menggunakan formatnya di sini, formatnya APA edisi ke-7. Oke. Nah, caranya kita harus punya dulu bank artikelnya. Jadi kita harus masukkan dulu artikelnya ke dalam sini. Caranya mudah saja, kita pilih artikel yang ingin kita masukkan. Misalnya saya punya artikel tadi saya download. Nah, ini tentang student engagement. Nah, tinggal kita drag saja. Kemudian kita taruh di sini. Nah, dia akan muncul masuk seperti ini. Terus kita klik. Nah, dia akan secara otomatis muncul seperti ini. Ini ada judulnya, penulisnya, abstraknya, volume dan sebagainya. Juga ada doi-nya. Nah, ini ada macam-macam tipe. Kalau dia buku, berarti kita pilih buku. Tapi ini adalah yang artikel yang barusan ini adalah artikel dari jurnal. Nah, sekarang kita cobakan dulu bagaimana caranya menggunakan Mendeley ini. Nah, tadi saya sudah masukkan, misalnya saya ingin membuat definisi student engagement. Definisi student engagement adalah dan seterusnya. Kemudian saya kutip dari yang barusan saya download tadi. Nah, tadi saya ingat namanya, atau kita bisa langsung saja ke sini, go to Mendeley. Nah, ini si Mendeley ini tadi. Nah, kita klik di sini, kemudian kita klik citasinya ini. Oke, udah muncul langsung. Berarti tulisan ini acuannya ke Mendeley dan Passini 2017 ini. Nah, kemudian kita bisa langsung membuat daftar pustakanya secara otomatis. Jadi kita buat tempat untuk daftar pustakanya. Ini misalnya di sini adalah bagian daftar pustakanya. Daftar pustaka kita pilih di bawahnya sini. Kemudian tinggal klik insert bibliografi. Nah, dia sudah otomatis dan mengikuti gaya caranya APA. Kalau mau pakai cara yang lain, dia akan beda nanti. Misalnya pakai Medical Association. Nah, dia akan bentuk seperti ini. Ada urutan-urutan. Ini gayanya American Medical Association. Nah, kali ini saya pakai yang formatnya APA. Oke. Nah, begitu seterusnya. Jadi di Mendeley ini
Ada macam-macam yang bisa dimasukkan. Ada buku, komputer, conference, proceeding, film pun juga bisa. Terus jurnal, majalah, koran, paten, dari televisi pun juga bisa. Nah, dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang kita cobakan untuk referensi dari buku. Nah, saya ada buku ini. Oke, kita drag lagi. Atau pakai cara ini juga bisa sebenarnya. Oke, add files. Pilih bukunya. Ada buku ini bisa. Oke. Mungkin karena bukunya halamannya agak tebal, maka dia agak lama mungkin. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Oke. Ini bukunya barusan. Ini dari Westpac ya. Nah, ini sudah terisi. Nah, sekarang kita cobakan lagi ke menilainya. Jadi bukunya tentang regresi. Jadi misalnya kita tulis lagi, kemudian kita cari, bisa kita bisa tulis saja seperti ini, regresi tadi. Nah, ini dari regresi tadi barusan. Oke, nah langsung muncul penulisan daftar pustakanya otomatis. Jadi kita tidak perlu menuliskan lagi berulang-ulang. Jadi tinggal klik, akan muncul langsung. Ini adalah buku. Nah, ada sedikit berbeda dengan APA edisi ke-7 ini. Jadi di sini ada nama penulis, tahun, judul, penerbit saja. Nah, sebelumnya biasanya kan ada kota terbit, tapi di sini tidak ada kota terbitnya. Jadi APA edisi 7 tidak mencantumkan kota terbit. Mungkin kalau format lain ada kota terbitnya. Nah, ini misalnya. Nah, kalau American Sociology ini masih pakai kota terbit. Nah, untuk judulnya diberi tanda kutip di sini. Tapi APA untuk edisi 7 ini sepertinya dia tidak serumit dulu, yang praktis-praktis saja. Ini. Memang Mendeley ini ini buku yang sudah di-download tadi. Nah, Mendeley ini kerjanya itu berdasarkan PDF ya. Jadi dia file-file yang bisa terbaca di sini hanyalah file-file PDF. Jadi kalau PDF-nya itu kurang bagus, berarti akan ada kesalahan-kesalahan seperti ini. Nah, jika ada kesalahan seperti ini, kita harus mengedit data-datanya secara manual. Oke, nah nanti kita cek lagi tadi bukunya apa, kita masukkan secara manual. Ini bukunya. Oke, nah kita kopikan judulnya. Kita pindahkan ke sini.
karena ini huruf besar semua, kita harus mengganti. Karena dalam caranya APA itu, untuk judul itu hanya tulisan di depannya saja, huruf awalnya saja yang huruf besar, selebihnya huruf kecil. Jadi kita tulis ulang lagi. Discover. Oke. Oke. Nah, penulisnya ini hanya D saja. Nanti kita masukkan lagi nama penulisnya. Nama penulisnya adalah Individual. Ini. Kita masukkan nomornya. Ini. Oke. Selanjutnya publikasinya ini bisa, ini kita tidak usah saja. Kemudian tahun terbitnya itu kita cek lagi di sini. Tahun terbitnya ini 2009. Kita tulis 2009. Ini tidak usah. Nah, buku dia tidak dulu. Oke, selanjutnya publishernya. Kotanya kalau mau ditambahkan boleh juga ditambahkan kotanya. Kota terbitnya adalah London. Kota terbitnya London. Publikasinya Sage. Publishernya adalah Sage Publikasi, terbitnya adalah London. Oke, kita sudah dapat informasinya. Kan sudah terisi semua. Nah, sekarang kita coba buat lagi di sini. Jadi kita kutip dari si Andi tadi, namanya Andi, kita klik saja. Oke, muncul, tinggal oke. Nah, dia akan langsung muncul di sini. Nah, biasanya untuk pengutipan langsung itu kita tulis dulu namanya, baru tahunnya. Jadi seperti ini. Kita bisa mengeditnya seperti ini. Nah, kemudian manual editing, terus mengatakan seterusnya. Nah, bagusnya dalam penulisan di referensinya ini, di daftar pustakanya ini, dia sudah otomatis mengurutkan sesuai objeknya. Jadi kita tidak perlu mengurutkan lagi. Jadi cukup diklik saja di sini, menuliskan citasinya di sini, otomatis akan muncul di bagian daftar pustakanya. Nah, selanjutnya ada juga yang tidak ada filenya, tidak ada file PDF-nya. Misalnya kita dapatnya dari internet, jadi kita tidak ada file PDF-nya. Nah, kalau gitu kita bisa menambahkan datanya dengan cara entry manual. Nah, seperti ini. Ada banyak pilihan. Nah, misalnya kita dapatnya itu dari
dari koran misalnya, atau dari majalah misalnya, atau dari koran lah. Nah, kita ambil dari koran, biasanya dari koran, tapi korannya koran online. Biasanya apa, media Indonesia, media Indonesia. Kita cari beritanya. Nah, ini misalnya. Oke. Nah, kita perlu mengentrikan ini secara manual. Nah, caranya berarti perlu ada judulnya. Nah, apa judulnya? Judulnya adalah ini. Jadi kita tuliskan. Kita copy saja di sini. Copy. Pindahkan ke sini. Oke. Oke. Kemudian penulisnya siapa? Dia harus ada penulisnya. Nah, penulisnya adalah ini, Kristiadi. Kita kopikan lagi. Ini agak sulit dikopikan. Oke. Nah, publikasinya siapa? Publikasinya adalah Media Indonesia. Nah, ini tanpa spasi, berarti dia tanpa spasi. Media Indonesia. Nah, kotanya tidak perlu. Kemudian terus harinya, tanggalnya. Tanggalnya 25 November. Berarti 25, bulannya bulan November. Nah, untuk kemudian terakhir harus ada alamat URL-nya, karena kita mendownloadnya dari internet. Jadi kita kopikan saja URL ini. Copy, paste. Kemudian save. Nah, sudah muncul di sini. Filenya memang tidak ada, tapi kita bisa membuatkan seperti ini. Nah, karena ini dia berbahasa Inggris, jadi dia harus bahasa Inggris. Jadi kalau dia nggak bahasa Inggris, mungkin tidak ketemu. Misalnya kita jadi November misalnya. Kita cek. Nah, tidak ada November. Jadi harus bahasa Inggris. November. Jadi kalau misalnya Juni, berarti kita tulis June. Nah, ini sudah ada, berarti kita tinggal mengutipnya. Jadi kita membuat ini sebagai bagian latar belakang juga, misalnya atau sebagai penguat faktanya, kita tambahkan lagi. Jadi si Kristiadi. Oke, ini dia langsung muncul. Kemudian oke. Nah, langsung bentuk seperti ini. Oke, oh ya, tahunnya lupa. Berarti harus ditambahkan lagi tahunnya. Tahunnya itu 2020. Tahunnya 2020.
Oke, tahun 2020. Bulan 25 November. Nah, sekarang kita cobakan lagi. Kita delete lagi sih. Kita pilih lagi Kristiadi. Oke, sudah muncul ya. Jadi dalam penulis pengutipan untuk majalah atau koran itu kalau menurut format APA dicantumkan tanggal dan bulannya kapan. Jadi tidak hanya tahun saja, tanggal dan bulannya kapan. Nah, kira-kira seperti itu untuk pengutipan dari penulisan menggunakan Mendeley ini. Jadi menurut saya cukup praktis juga kita menggunakan ini. Jadi nggak perlu repot-repot lagi membuat daftar pustakanya. Oke, sekian pemaparan saya tentang Mendeley ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.